Halo guys, Paulus Ganingwan di sini dan hari ini kita memasuki hari ke-16 dan kita satu hari lebih maju dari 40 hari kita berpuasa. And it's like really excited ya kan, karena setiap hari kita juga belajar mengenai kebijaksanaan. Aku berharap kita bisa mengerti kebijaksanaan Salomo, juga kita bisa melakukan kebijaksanaan yang Salomo tulis di sini. Oke. Hari ini aku beri judul Wise and Brutish. Bijaksana dan brutal. Kita akan bahas dari Amsal pasal 12 ayat yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amin. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di sini, Amsal ini memiliki kata tetapi di tengahnya. Jadi jikalau kita mencintai didikan, kita mencintai pengetahuan, kita bukanlah orang dungu, tapi kita adalah orang yang kebalikan dari dungu, lawan kata dari dungu. Jikalau kita mencintai teguran, kita adalah lawan kata dari dungu. Tapi jikalau kita membenci didikan, membenci pengetahuan, membenci teguran, kita adalah dungu. Arti dari ayat ini adalah seperti itu. Nah, supaya kita mengerti ayat ini lebih dalam, kita akan bahas 6 keywords dari ayat ini. Keyword pertama mencintai, kedua adalah didikan, ketiga pengetahuan, keempat membenci, kelima teguran, dan keenam adalah dungu. Oke, kita start sekarang. Mencintai dalam bahasa Inggris dikatakan love, dalam bahasa Mandarin dikatakan si. Nah, si ini memiliki satu kata yang lebih dalam lagi daripada I, tapi ada si-nya, si ya kan. Nah, si ini adalah kita menyukai. Jadi selain kita mencintai, kita juga menyukai dan mencintai. Jadi satu hal yang keterikatan, melekat. Kita ada satu favorit, fond of ya kan. Kita punya passion akan hal ini gitu. Ini si. Jadi kita mencintai, bukan cuma sekedar mencintai doang, tapi kita ada satu ketertarikan, tertarik, kita terikat, kita menempel dengan yang namanya hari ini gitu, si. Didikan ya kan, dalam bahasa Inggris dikatakan instruction gitu. Instruction kita seperti mendengarkan ajaran gitu kan, seperti di gereja kita mendengarkan khotbah, diajarin orang tua jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu kan, kesannya seperti itu ya. Aku dulu pemikirannya juga seperti itu. Tetapi setelah aku belajar Mandarin ya, lagi-lagi aku bersyukur aku belajar Mandarin. Di sini dikatakan wanjiao. Wanjiao ini memiliki artinya disiplin. Disiplin, diajari ya kan? Ini adalah wanjiao. Jiao ini memiliki kata kita diajar di dalam kelas, itu jiao. Nah, kuan ini apa? Wanjiao. Kuan ini adalah satu benda yang memiliki seperti lingkaran, seperti pipa ya kan, panjang. Kemudian seperti pipa, dan ini panjang, lingkaran, tengahnya lubang. Nah, ini adalah kuan. Ini adalah satu pipa. Benda yang seperti pipa, ini adalah kuan. Jadi dalam hari ini dikatakan kuan jiao. Kita bukan sekedar diajarin, tapi kita dididik, kita didisiplinkan. Kita ditegur, kita diajar, tapi juga menggunakan benda yang panjang ini seperti pipa, seperti tongkat kalau aku bisa katakan ya kan. Jadi kita diajar melalui ini. Nah, jika kita mencintai ajaran, didikan, pukulan, kita bukan orang dungu di sini. Oke, aku percaya semua The Living Savior, semua members The Living Savior, kita semua bukan orang yang membenci teguran, membenci didikan. Oke, aku percaya itu. Nah, di sini adalah mencintai pengetahuan. Jika kita mencintai didikan, kita mencintai juga pengetahuan. Pengetahuan ini adalah memiliki arti kita berpengetahuan, pemikiran kita adalah sangat luas. Pemikiran kita banyak pengetahuan, banyak ilmu yang kita serap ya kan, dari orang luar, dari didikan orang-orang, dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Jika kita senang dididik, berarti kita menyukai juga, kita tertarik juga dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah pengetahuan, knowledge. Kemudian dikatakan tetapi siapa membenci. Nah, membenci dalam bahasa Inggris dikatakan hate. Nah, dalam bahasa Mandarin ini lebih dalam lagi, dikatakan hen wu. Hen ini adalah benci, ini adalah jijik, muak. Jadi kita membenci, kita juga jijik, ini merasa jijik dengan teguran, kritik. Nah, ini nanti kita bisa lihat di sini, dengan teguran. Di sini dikatakan kita hen u ini dari satu kalimat, dari dua kata ini, satu kata ini, hen u memiliki arti memandang rendah, despise. Kita memandang rendah. Jadi kalau kita memandang rendah teguran, kita nggak peduli, Allah apaan sih itu, dengerin khotbah percuma, apaan sih itu, kayak ini ngomong tentang hikmat, apa sih hikmat, percuma lah, yang penting kan aku orangnya baik. Nah,
Banyak orang yang seperti itu. Yang penting aku melakukan apa, yang penting aku, kayak ini seperti ini, aku lebih baik dari kayak ini, orangnya macam-macam seperti itu. Pendeta ini si A si B dosanya seperti ini, aku lebih baik dari mereka gitu kan. Ini orangnya memandang rendah, ya kan. Kita bahkan juga sudah belajar tentang memandang rendah, ya kan. Ini juga memandang rendah teguran. Percuma lah kalau dia yang negur, aku mau ditegur sama si A. Aku akan urut jikalau Tuhan hadir, dia yang menegur aku. Wah, seperti itu. Ini nggak bisa, ya kan. Jadi adalah memandang rendah, kita memandang rendah. Selain memandang rendah, kita juga membenci teguran, nggak suka ditegur. Selain kita nggak suka ditegur, kita jijik terhadap teguran. Kayak harus menghindar gitu kan. Ini arti kata sebenarnya. Jadi memiliki feeling yang seperti itu. Teguran, ya kan, dalam bahasa Inggris dikatakan reproof, dibenarkan, dikasih tahu kesalahannya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan jepe. Jepe ini memiliki satu arti kata dikritik. Jadi ditegur, dikritik, ya kan, diberitahu kesalahannya, disalahkan. Ini jepe. Nah, kata je sendiri ini memiliki kata-kata duty, responsibility. Jadi selain kita dikritik, banyak sekali akhir-akhir ini kalau kita dikritik, kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, oke, aku dengarkan kritik, silakan kritik aku. Semuanya dengerin, gitu. Oke, aku dengar gitu kan. Tapi masuk kanan, keluar kiri gitu kan. Ini maksudnya kayak gitu. Nah, di sini ada kata ce ini sendiri memiliki kata responsibility. Jadi selain kita dikritik, kita diberitahu kesalahan kita mengambil tanggung jawab kita. Mengambil itu semua sebagai tanggung jawab kita untuk kita merubah, untuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi. Jika memang ada kesalahan, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, dan kita berani mengambil tanggung jawab dan konsekuensi itu. Nah, ini memiliki kata seperti itu, sampai. Tapi orang dungu tidak menyukai hal ini, tidak menyukai semuanya ini. Nah, orang dungu ini apa? Dungu dalam bahasa Indonesia dikatakan sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh. Wow, ini kata-kata yang jelek-jelek semua ini masuk jadi satu arti kata dungu. Bahasa Inggris dikatakan brutish, ya kan, brutal. Brutal itu adalah a savagely violent person or animal. Wow, yang dikatakan orang yang sangat nggak bisa diatur, sangat menyukai kekerasan, violent, sangat brutal gitu. Atau animal, unreasoning and animal-like. Begitu aku baca ini, it's like unreasoning, jadi nggak bisa diajak bertukar pikiran dengan alasan-alasan yang benar. Kita bertukar pikiran, kenapa aku melakukan ini, tapi karena dia adalah animal-like, seperti animal, seperti binatang. Jadi orang dungu adalah orang yang seperti binatang. Wah, ini semuanya kata-katanya jelek-jelek semuanya jadiin satu. Tapi itulah arti kata dungu, itulah yang dimaksud Salomo. Jika kita tidak mencintai teguran, kita tidak mencintai didikan, kita tidak mencintai pengetahuan, kita adalah sama seperti binatang. Dalam bahasa Mandarin juga dikatakan sama, dikatakan chu le. Chu ini binatang, le ini adalah tipe. Jadi kita ini adalah tipenya binatang, kita ini adalah kategorinya binatang. Manusia yang dikategorikan binatang jika kita tidak mencintai teguran, tidak mencintai didikan, tidak mencintai pengetahuan. Ini sangat keras, ini pengajaran Salomo, kata-kata Salomo, Amsal Salomo yang ini sangat keras, memberitahukan kepada kita, kalau kita adalah manusia, kalau kamu adalah manusia, kalau aku adalah manusia, aku akan mencintai didikan, mencintai teguran, mencintai pengetahuan. Jika kita tidak melakukan ketiganya ini, kita adalah seperti binatang, sangat dungu, otaknya tumpul dan bodoh dan bebal, ya kan? Tapi aku percaya, aku ingatkan kita tidak menjadi orang yang bebal, kita adalah manusia. Aku percaya, ya kan, Living Savior, semua member, semua yang melihat video ini, semua yang mendengarkan, kita semua adalah manusia, kita bukan binatang, manusia yang seperti binatang. Oke, amin. Nah, aku percaya kita semua mencintai teguran, mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Amin. Oke. Alright, hari ini sekian guys, hari yang 16, and I'll see you guys tomorrow dalam hari yang ke-17. Cheers guys, God bless you.